Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-12. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology episode yang ke-12. Seperti biasa, ini adalah episode yang membahas cryptocurrency dari Bitcoin sampai ke altcoinnya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord ya. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang cryptocurrency lagi, terutama tentang Bitcoin lagi dan juga altcoin yang dari major sampai yang capnya minor ya, seperti Ethereum dan lain-lain. Oke. Dan dilihat dari perkembangan Bitcoin dari minggu-minggu kemarin ya, Bitcoin masih membuat konsolidasi teman-teman ya, atau ranging di level sekitar 35.000 sampai 40.000 teman-teman ya. Apakah ini sudah menjadi pertanda bahwa Bitcoin itu sudah selesai turunnya dan dia akan segera naik, ataukah ini hanya sekedar koreksi yang akan menuju Bitcoin itu lebih rendah lagi teman-teman ya. Nah itu semua nanti kita akan bahas jelasnya seperti apa, dan juga kita juga akan bahas dari total market cap-nya juga bagaimana, kita lihat pengaruhnya seperti apa ke Bitcoin. Dan juga tentunya kita akan lihat juga market cap di altcoin ya. Jadi altcoin itu memang banyak, selain ada Ethereum yang majornya ya, dia juga ada koin-koin yang lebih kecil seperti misalnya XRP, ada Dogecoin dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa altcoin juga. Dan semoga kita bisa yang kita bahas di sini bisa memberikan manfaat untuk kalian, oke? Dan seperti biasa, tanpa berlama-lama lagi, gue akan bahasnya itu di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chat. So, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang berada di TradingView. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa secara teknikal, baik itu untuk saham maupun untuk kripto teman-teman ya. Jadi ini merupakan charting tools yang menurut gue sudah komplit banget, sudah lengkap banget. So kalau misalnya kalian mau coba, kalian tinggal ke tradingview.com aja. Terus kalian bisa daftar gratis ya, terus untuk mendapatkan charting tools seperti ini. Dan juga kalian juga bisa coba yang versi pro-nya kalau misalnya kalian mau fitur yang lebih lengkap seperti data historis yang panjang seperti ini gitu ya. Dan kemudian indikatornya lebih banyak dan juga ada fitur untuk filtering teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik aja link di bawah untuk daftar untuk beli yang pro-nya, yaitu cuma $15 per bulan. So ini worth it banget buat kalian. Silahkan mencoba. Dan sekarang seperti kalian tahu teman-teman, ini adalah episode This is Daryl Cryptomology yang mana kita akan membahas tentang kripto lagi teman-teman ya. Dan seperti biasa untuk penjelasan kripto, gue akan awali itu dengan market cap ya teman-teman, karena itu tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya market cap ya, karena market cap itu adalah perputaran uang yang kira-kira tuh ada di kripto tuh seperti apa sih. Jadi kita bisa melihat gambarannya bagaimana gitu ya, oke? Dan dari kriptomologi ini nanti juga kita akan bahas tentang tentunya tentang mothernya ya, yaitu adalah Bitcoin sendiri dan juga altcoin yang lain ya. Gua akan bahas juga beberapa altcoin yang kalian biasa untuk tradingkan ya. Dan oleh karena itu mungkin kalau misalnya ke depannya kalian mau request tentang altcoin apa, kalian tinggal tulis aja di komen ya. Nanti gue akan baca, nanti kita bahas bareng-bareng di setiap video This is Daryl Cryptomology gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas dulu dari market cap-nya. Ya ini adalah market cap total teman-teman. Jadi seluruh cryptocurrency baik itu yang ada termasuk Bitcoin maupun altcoinnya semua ya. Ini adalah uang yang beredar di kripto sekarang gitu ya. Nah sekarang harga current-nya itu adalah 1,6 ya, 1,642 triliun teman-teman ya. Dan ini masih bergerak ranging teman-teman ya, masih bergerak ranging. Apakah sudah ada tanda-tanda untuk dia bisa ke atas? Sudah ada sedikit, yaitu di mana di bawahnya ini kalian lihat ya, banyak ada rejection seperti ini. Ini pertanda yang bagus, berarti ini banyak buying power di sini teman, yang menunjukkan bahwa kripto ini ternyata masih dilihat gitu loh. Dan tetapi apakah sudah aman? Pertanyaannya belum teman-teman ya, belum aman. Kenapa? Karena kita lihat ya di sebelah sini teman-teman ya, di sebelah sini itu ada satu volume yang cukup besar, yaitu ya candle yang ini, yang mana di kripto dia punya market cap-nya itu adalah di level 2.055 ya. Jadi itu masih bearish teman-teman ya, ini sayangnya masih bearish. Dan apakah konsolidasi ini cenderungnya itu untuk bullish atau bearish? Kalau dilihat dari sekarang cenderungnya masih ke bearish. Kenapa? Karena dia ini sudah break teman-teman ya, dari yang bullishnya luar biasa sekali gitu ya. Dari kapan nih bullishnya nih? Oke, dari sini teman-teman, dari Mei tahun lalu teman-teman ya. Mei 2020 tuh nggak pernah ada bearish-bearishnya sampai ke hari
ini teman-teman, hari ini di posisi ini ya, lebih tepatnya sebenarnya dari tanggal 19 Mei kemarin 2021 itu sudah mulai bearish ya. Tapi apakah ini menjadi bearish yang benar-benar mengkhawatirkan? Saya rasa enggak ya. Ini masih koreksi. Kalau bisa turun pun dia sampai ke level 800 billion ya, itu masih sehat sekali ya. Tapi memang ini masih berada dalam fase yang tidak aman untuk kita bisa bilang bahwa ini sudah bullish itu, belum ya. Karena ini masih menunjukkan bearish, bahwa exponential moving average itu juga masih bergerak ke bawah seperti ini, harganya juga masih di bawah EMA-nya seperti ini gitu ya. Jadi ini masih tendensinya itu masih bearish gitu. Tapi untuk sekarang ya udah, kita tinggal lihat aja true supportnya itu di level 1.34 ya. Jadi kalau misalnya harga bisa break di bawah itu, kemungkinan dia besar dia bisa terus untuk merosot teman-temannya sampai ke level 1T teman-teman. 1T pas sampai sebenarnya sih 900 billion sampai 1T itu menjadi next areanya dia gitu ya, untuk si total market cap-nya seperti itu. Nah, itu untuk market cap yang include Bitcoin. Sekarang kalau misalnya kita lihat yang altcoin-nya aja gitu ya, sama teman-temannya, altcoin-nya juga masih belum ada tanda-tanda yang aman untuk dia bisa dikatakan kembali bullish ya. Kalau misalnya dia mau dikatakan kembali bullish, dia harus tembus di atas 1,1 triliun teman-teman ya. Dan sekarang sayangnya dia masih berada di 900 bilionan, dan ini juga masih belum aman untuk dikatakan bullish gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang altcoin-nya teman-teman ya, itu dia next targetnya itu kalau misalnya dia bisa turun ya, kalau misalnya dia bisa turun terus di 700 billion ya, dia mungkin bisa akan berhenti di level 600 billion teman-teman ya. Itu menjadi area next-nya si altcoin gitu ya, untuk market cap-nya seperti itu. Jadi apakah yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau saran saya, kalau misalnya kondisinya seperti ini market cap-nya ya, yang kita lakukan adalah jangan hold koinnya itu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi kita harus mainnya itu cepat ya. Kita harus tahu posisi yang belinya kapan dan jualnya kapan. Jadi ibaratnya kita scalpingan teman-teman ya. Kita short term trade aja ya. Kita lihat area-area mana, area demand mana yang bagus untuk dijadikan area buy, kita beli. Nah, ketika dia sudah rebound sedikit ya, bisa dapat 10% 20%, kita bisa jual aja sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu ya, di kripto itu kalau misalnya mau dapat 10-20% sebenarnya tidak terlalu sulit, karena dari volatility-nya juga itu cukup mendukung teman-teman dari kripto seperti itu. Nah, itu tentang market cap-nya ya, seperti itu. Sekarang kita langsung aja ke Bitcoin-nya teman-teman ya. Nah, gimana keadaan Bitcoin ya? Nah, kalau dilihat dari chartnya teman-teman ya, seperti yang saya bilang waktu itu, ini chartnya sudah memang sudah patah ya, dan dia sekarang sudah jelas sekali dari exponential moving average-nya juga sudah mulai mengarah ke bawah. Ini berarti tandanya di minornya itu dia sedang mengalami yang namanya bearish teman-teman. Nah, di ujungnya di harga pada saat dia membentuk base ya, di harga sekarang di level area 34.000 sampai ke sekitar 40 ribuan ya, itu dia membentuk base, yang mana base-nya ini membentuk satu pattern teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat, dia membentuk symmetrical triangle seperti ini, yang mana ini patternnya memang bisa berfungsi sebagai dua teman-teman ya. Apakah itu continuation ke bawah ya, dia bisa langsung ke bawah seperti ini akhirnya menuju ke level 22.000-nya ya, 27.000 pertama ya, 27.000 dulu pertama, baru ke 22.000, ataukah dia malah mau ke atas ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari pergerakannya dan dari volumenya segala macam, Bitcoin belum ada sama sekali ibaratnya tuh momentum untuk dia tuh ke atas teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari volumenya sendiri, yang paling besarnya ini orang justru ngebuangin teman-teman ya, di level 30.000 sampai 43.000. Jadi ini menjadi kandangnya Bitcoin. Jadi range-nya tuh di sini teman-teman ya. So kalau misalnya dia masih bergerak di dalam area ini belum dipastikan bahwa dia akan ke atas atau ke bawah. Dia masih berbentuk ranging, dan kemudian kalau misalnya kita gambarin pivotnya aja, ini bisa menjadi acuan kita nilai tengah teman-teman ya, yaitu di level 36.000. So kalau misalnya dia bergerak di bawah 36.000, itu ada tendensi kemungkinan besar teman-teman, kemungkinan besar dia akan ke bawah lagi ya. Targetnya sampai berapa? Target pertama itu di 27.000 teman-teman ya, dan target finalnya kalau menurut gue itu di 21.000 ya. Jadi 21.000 ini merupakan area beli untuk Bitcoin itu yang paling oke ya. 20 sampai 21.000 itu merupakan area buy Bitcoin yang paling oke. So kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kalian bilang oh Bitcoin ini sudah mulai recover, itu saya rasa akan terlalu cepat untuk bilang seperti itu. Kenapa? Karena dari price action-nya sendiri ya, dari segala macam yang tercermin di chart ini, itu belum ada sama sekali menandakan bahwa dia akan segera untuk retrace ke atas ya. Selain apa? Selain di sini memang di sini ada area demand teman-teman ya. Di sini ada demand dan dia sekarang berkonsolidasi. Tapi apakah itu menjadi jaminan utama?
Saya rasa enggak ya, saya rasa belum. Apalagi kalau misalnya nanti Bitcoin tembus ke bawah dan dia bisa bergerak di bawah level 30 ribuan, itu sudah dipastikan dia akan terkoreksi lebih dalam lagi, bisa ke level 20 sampai 21 ribu tadi yang saya bilang. Seperti itu untuk Bitcoinnya. Dari volumenya sendiri teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat sejak penurunan yang drastis sekali ya pada tanggal 19 Mei kemarin, yaitu dengan volume yang besar seperti ini, itu belum ada lagi volume-volume bullish yang mendukung ya. Setiap dia bikin bullish, dia dihajar lagi dengan bearish ya. Volume sudah mulai mengecil, ini tandanya transaksi yang terjadi di kripto sudah mulai menurun ya. Apakah ini nanti bisa dipicu lagi dengan satu breakout ke bawah dengan satu candle bearish volume yang cukup besar, itu bisa mengedrive si Bitcoin ke bawah lagi gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada institusi yang masuk ke segala macam dengan satu candle bullish volume seperti ini, mungkin aja dia bisa ke atas. Tetapi kalau di atas pun banyak temboknya teman-teman ya, terutama di daerah dynamic resistance di atas nih, di level 42.000 sampai di level 47.000 itu merupakan dynamic resistance-nya. Jadi kalau misalnya nanti Bitcoin masuk ke harga 40 ribuan pun, kita jangan terlalu berekspektasi tinggi teman-teman ya, karena belum ada belum ada bukti-bukti kuatnya ya. Once dia nanti break ya di atas 50.000, itu baru kita mulai berpikir bahwa oke, mungkin dia nanti bearish minor trendnya sudah patah dan dia bisa bergerak ke atas. Itu pun kita tidak boleh langsung entry, tetapi kita harus menunggu teman-teman ya. Begitu dia naik ke 50.000, kita tunggu dia koreksi dulu ke bawah. Dan pada saat koreksi ke bawah inilah saatnya kita untuk nge-buy di daerah sini. Nanti nge-buy-nya pun sama aja ya, di area-area 42 ribuan seperti itu. Oke, itu untuk gambaran saya tentang Bitcoin. Seperti itu ya. Dari stokastiknya juga belum ada divergence sama sekali yang menunjukkan dia akan balik arah. Dari intraday-nya teman-teman, sekarang kita lihat ya dari intraday-nya seperti apa. Nah, kalau dari intraday-nya memang di sini ada chance ya dia untuk nge-break dia punya trendline yang bearish-nya ini high-nya ya, dan dia kalau misalnya break ke atas, mungkin dia akan lari sampai ke let's say ke 40 ribuan teman-teman ya. Dan ini bisa jadi option buat kalian nih, kalau misalnya kalian seorang trader ya yang biasa tradingnya itu jangka pendek, kalian mungkin bisa masuk di sini. Atau kalau misalnya kalian tradingnya dengan menggunakan leverage ya, atau menggunakan margin gitu ya, menggunakan leverage, kalian juga bisa tuh mengambil kesempatan ini untuk di trade ya. Karena once dia break di atas ini ya, trendline-nya di sini ya, bergerak di close di atas 34.000 aja, itu kemungkinan besar dia bisa lari ke 40.000, dan itu bisa lumayan teman-teman, yang bisa nanti kalian kondisikan sendiri. Kalau dari volumenya di H1 ya teman-teman, di intraday-nya dia memang volume buy-nya sudah mulai muncul ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini volume buy-nya juga sudah muncul. Ini artinya ada sentimen positif di short term trade-nya ya. Jadi kemungkinan besar ini masih bisa naik dulu sampai ke level 40 ribuan gitu. Jadi nanti kita lihat aja besok apakah dia bisa naik ke situ ya. Jadi nanti begitu video ini di upload ya, itu sudah keesokan harinya, karena ini saya buat di hari Rabu teman-teman ya, dan saya akan upload besok di hari Kamis. Oke, itu tentang Bitcoin-nya. Oke, sekarang kita balik lagi ke daily, tapi kita lihat yang altcoin-nya, yaitu pertama Ethereum seperti apa ya. Ethereum USD, oke, seperti ini. Nah, untuk Ethereum ini sendiri juga sama teman-teman ya. Ini persis sekali dengan Bitcoin, tetapi dia agak lebih mendingan. Kenapa? Karena dia bermainnya itu di area dynamic supportnya teman-teman ya, yang mana dia bisa jadi false break aja nih kalau misalnya dia bisa up di atas ini. So kalau misalnya Ethereum ya, ini kita tinggal lihat apakah dia bisa close di atas level 2800. So kalau misalnya harga bisa close di 2800, skenario-nya adalah dia mungkin akan naik teman-teman ya, akan naik ya, dan dia akan reverse lagi ke atas. Jadi dia akan naik ke 3000, dan dia pada saat naik ke 3000 sini dia bisa koreksi lagi kecil di bawah ya, ke sebelah sini ke area 2700-an, dan itulah saatnya kita nge-buy. Ya, itu bisa terjadi, dan ini akan menjadi satu pola yang secara minornya dia membuat transisi yang dari bearish dia menjadi bullish lagi, dan itu menjadi salah satu tenaga untuk dia atau momentum untuk dia bisa kembali ke jalur bullish ya untuk Ethereum seperti itu. Dari stokastiknya pun dia di sini nunjukin yang namanya ada divergence ya teman-teman, di sini sebelah sini ya dia turun kayak begini, tetapi di stokastiknya dia naik seperti ini. Ini ada divergence ya, tinggal kita lihat dia neckline-nya di mana. Neckline-nya itu di sekitar 2.900-an. Oleh karena itu tadi saya bilang kalau dia bisa close di atas di atas 2.900 ya, di 3.000-an lah, itu akan menjadi salah satu trigger saya untuk buy. Oke, saya akan buy-nya tetap di area 2.800-an ya. Jadi pending order saya yang di bawah saya akan pindahin. Saya jujur aja, saya ada pending order di bawah teman-teman ya, di 1.400-an ya, di 1.400-an ini saya ada pending order di sini. Tapi kalau misalnya dia bisa bikin higher high sekarang di minornya, saya rasa 1.400 ini
akan sulit sekali dijemput teman-teman. Jadi saya akan cancel pending ordernya dan saya akan mulai akumulasi di 2800-an seperti itu. Oke, itu untuk Ethereum-nya di daily-nya. Sekarang di intraday-nya kita lihat apakah ada momentum yang lebih bagus lagi. Ya, untuk di daily-nya dia sama aja teman-teman, flat aja ya. Di sini dia ada area supply yang mana dia di reject terus. Apakah kita lihat apakah dia bisa masuk bisa tembus di area supply ini, yang mana kalau bisa ditembus area supply itu sudah mengkonfirmasi di time frame daily-nya tadi dia bikin higher high juga di sini, dan itu sangat bagus untuk Ethereum untuk di buy teman-teman ya, untuk memasuki zona bullish-nya lagi seperti itu. Itu untuk Ethereum ya. Nah, nextnya saya akan bahas BNB teman-teman ya, BNB. Sebentar, kita coba ke BNB sekarang. BNB US dollar. Nah, untuk BNB sendiri ya, kita tahu ya kemarin BNB sempat jatuh sampai 210 dan dia kemarin dia naik lagi terus di retrace lagi ke bawah, dimasuk ke 290-an lagi dan sekarang di atas. Dan ini memang kalau misalnya ini saya hilangkan dulu gambarnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya dilihat diperhatikan memang ini ada pola pembalikan reversal teman-teman. Jadi ini sangat bagus untuk BNB ya. Dia terbentuk pola V seperti ini ya. Ini artinya buying powernya juga cukup besar ya. Artinya kalau misalnya dia bisa break di atas ini teman-teman ya, jadi level yang harus diperhatikan ada 380. Kalau misalnya dia bisa close di atas 380, ini bisa lari ke atas lagi teman-teman ya, bisa balik ke high-nya mungkin ya, sampai di area sekitar sini di 620-an. Jadi strateginya pun sama, ketika dia bisa break di atas 380 atau bisa di 400-an ya, nanti begitu retrace ya kita bisa ambil buy dulu di situ. Tapi harap hati-hati juga. Kenapa? Karena secara trennya ini sudah mulai patah. Jadi kita tinggal lihat aja apakah dia bisa bertahan di atas dynamic resistance-nya nih yang MA-nya ini ya. Jadi dia harus bisa close di atas itu, dia harus bisa retrace, dan di retrace-nya itu dia harus ada reversal candle juga gitu ya. Entah itu doji, entah itu engulfing, kita harus perhatikan itu juga dari price action-nya. Tapi seperti yang saya bilang lagi, kalau misalnya kondisinya seperti ini ya, patah ke bawah seperti ini, antara dua, dia mau konsolidasi aja atau dia mau bearish koreksi lagi ke bawah gitu. Kalau BNB ini saya juga ada pending order di 180-an ya, cuman saya nggak tahu dia bisa kena apa enggak gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat ya, pada saat dia patah seperti ini, dia kan pasti akan membentuk bearish seperti ini ya. Nah, pada saat naik lagi dia patah lagi ke bawah, itu dia juga berkonsolidasi lagi dan butuh waktu untuk dia bisa ngepam lagi ke atas gitu ya. Dan ini pun sama ya. Kalau dia nggak langsung kembali ke atas lagi, ini berbahaya karena dia bisa bermain-main di sini ya, akhirnya dia bisa tendensinya itu akan cenderung lebih ke bawah untuk BNB seperti itu. Tapi di time frame H1-nya kita lihat teman-teman ya. Nah, ini saya bilang di time frame H1-nya atau intraday-nya dia terbentuk yang namanya despair teman-teman ya. Seperti ini di despair, pola despair ini adalah pola pembalikan arah. Yang mana kalian bisa ngelihat ya dia bikin high di mana ya. Kalau dicontohnya di sini, high-nya di sini sebelah sini ya. Nah, ini kita lihat 380-an. Jadi kalau dia bisa break, ini menjadi salah satu salah satu pertanda yang bagus untuk si BNB ya. Dia bisa lari sampai ke terdekatnya ke 440-an, lalu ke level next-nya itu yaitu di 510 teman-teman. Itu untuk BNB seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian yang trader, kalian bisa memanfaatkan momen ini sebenarnya pada saat kalian memanfaatkan breakout strategi. Kalian tinggal beli pada saat dia break ke atas seperti itu. Nah, nextnya saya akan bahas Dogecoin ya. Ini karena ini sebenarnya koin yang apa ya, yang tidak terlalu saya suka gitu ya. Cuman ini karena banyak yang trading Dogecoin, jadi saya harus bahas gitu ya. Oke, untuk Dogecoin sendiri ini sebenarnya cukup bagus ya polanya teman-teman ya. Dia sudah mulai break di sini minor trendnya ya, yang bearish seperti ini dia sudah break ke atas. Dan di sini kalau misalnya kita lihat di sebelah kirinya ada shoulder ya, sebelah kiri. Jadi ini kalau kita gambarkan seperti head and shoulder, pattern seperti ini. Tapi pertanyaannya apakah pattern head and shoulder ini akan jadi ataukah malah dia break ke atas ya. Kalau dia break ke atas pun sebenarnya ini masih jadi HNS teman-teman ya, karena ini sifatnya juga descending ya. Kalau misalnya kalian perhatikan seperti ini, kalian bisa expect Dogecoin itu nanti naiknya itu mungkin bisa sampai ke level sekitar 0,6 teman-teman. Jadi itu masih cukup banyak ya ruang untuk kalian bisa ambil ya seperti ini. Itu targetnya masih 50% teman-teman ya. Kalian bisa chance kalian untuk mendapatkan keuntungan dari si Doge ini atau Dogecoin ini itu masih 50% dari sekarang. So ini masih good sekali. Di intraday-nya ya ini juga masih bullish banget ya intraday-nya. Seperti biasa yang tadi gue bilang ya, dia kalau misalnya dia bisa break 0,43-nya, dia akan lari ke 0,6 ya, 0,6-an. Yaitu menjadi target kalian deh untuk si Dogecoin seperti itu.
Oke, itu untuk Dogecoin singkat saja. Nextnya saya bahas XRP teman-teman ya. Oke, untuk XRP-nya kita lihat yang daily-nya dulu seperti apa. Untuk daily-nya XRP belum terlalu bagus juga ya. Ini juga masih berada di bearish-nya ya, karena dia sudah patah juga sekali lagi sama seperti Ethereum dan juga Bitcoin ya, dia sudah patah. Dan area terbagus untuk beli si XRP ini sebenarnya pertama tuh di area sini teman-teman ya, di level sekitar 0,5 ya. Ini adalah area terbaik untuk beli XRP karena di situ merupakan area yang memiliki demand area tuh yang luar biasa banyak teman-teman ya. Itu bisa diperhatikan di 0,5. Kalau sekarang apakah sudah ada pattern reversal yang terdekat? Dari daily-nya belum muncul teman-teman ya, bahkan dia masih berada di bawah exponential moving average-nya. Tapi kalau misalnya di intraday-nya sepertinya itu sudah ada beberapa sesuatu yang bisa kita lihat untuk ditradingkan ya. Seperti ini contohnya, trendline-nya begini, dia sudah patah teman-teman ya, sudah patah ke bawah dan dia bergerak di atas. Ini menjadi sesuatu yang baik. Dan di sini dia terbentuk HNS teman-teman, tapi HNS-nya kayaknya gagal. Kenapa? Karena di neckline-nya dia tidak mau ketembus, melainkan dia malah konsolidasi ke atas. Ini biasanya dia akan break ke atas terus teman-teman ya. Jadi ini juga bisa dijadikan satu concern atau perhatian teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung dia targetnya, kalian bisa copy paste seperti ini aja ya. Nah, targetnya untuk XRP itu adalah di level sekitar 1,2 ya, 1,2. Dan itu kalau misalnya kita lihat dari harganya berapa, 1,2 itu sekitar masih 17%. So ini masih worth it sekali untuk kalian tradingkan ya. Seperti itu aja XRP. Jadi kembali lagi, strategi sekarang yang saya bilang cocok itu untuk di kripto adalah kita tradingkan ya, jangan di hold dulu kalau misalnya kalian punya dana terbatas, unless kecuali kalian punya dana yang banyak ya, yang tidak terbatas. Kalau misalnya dia turun kalian bisa beli lagi, itu udah terserah kalian deh ngaturnya gimana ya. Ini saya berbicara kalau misalnya kalian punya dana terbatas, lebih baik kalian tradingkan aja, jangan di hold lama-lama gitu ya. Nah, nextnya satu lagi teman-teman ya, saya akan bahas tentang si Cardano. Oke. Nah, Cardano ini juga koin yang sangat-sangat menarik sekali teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat, justru kalau Cardano ini lebih enak teman-teman ya chartnya daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah masih berada di jalur bullishnya pertama dan dia bertahan di atas ya. Ini tinggal meledak aja ke atas sebenarnya. Dari daily-nya juga dia belum ada candle-candle yang benar-benar matahin dia punya tren bullishnya. Cuman ada fake out dikit seperti ini. Ini pertanda yang bagus juga sebenarnya ya untuk Cardano. Dan di intraday-nya teman-teman ya, di intraday-nya kita lihat dia juga masih bullish sekali. Dan dia memiliki resistance terdekatnya itu di level 1.8 ya, 1.83. Ini bisa jadi acuan kalian. Kalau misalnya kalian mau buy si Cardano ini ya, kalian tinggal buy aja pada saat dia breakout ya di atas 1.83 ini. Kalau dia bisa close di atas itu, kalian bisa nge-buy dengan stop lossnya cukup di bawah moving average-nya aja, itu cukup. Dan targetnya kalian bisa incer di high-nya dia gitu ya, di 2,46. Dan itu sangat sangat bagus sekali ya kalau misalnya kalian buy di sini, terus kemudian stop lossnya di bawah sini ya. Kemudian targetnya di atas ini, itu masih risk rewardnya 1/3,7. Itu masih luar biasa sekali untuk ditradingkan. Yaitu untuk Cardano seperti itu. Kalau dari volumenya, kalau kita perhatikan seperti ini teman-teman, volumenya di volume intraday-nya juga kita lihat ya, dia banyak masuknya ya. Dan di sini juga volume buy-nya lebih dominan daripada volume sell-nya. Jadi ini harga mungkin kripto untuk Cardano ini masih akan bisa ditarik ke atas ya. Tapi kalau untuk kita lihat dari daily-nya ya, kalau dari daily-nya seperti biasa ini masih ada penghalang teman-teman ya, volume penghalang masih sama di tanggal 19 Mei kemarin tuh menjadi volume sell paling besar. So kita tuh harus masih bisa perhatikan apa yang akan terjadi sebelum dia bisa ke atas. Kita harus bisa lihat dulu dia bisa break ini enggak ya. Kalau Cardano break di atas $2 itu sudah aman ya, karena apa? Karena volume bearish di sini sudah habis dan sudah kalah gitu ya, dan berarti jalur bullish-nya bisa masuk lagi seperti itu. Jadi itu cara menurut saya pandangannya ya tentang cryptocurrency ke depannya. Jadi ini bisa mudah-mudahan bisa jadi roadmap kalian untuk 1 minggu ke depan teman-teman ya. Dan ini sekali lagi saya bukan financial advisor, jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sharing di sini. Kalian harus sesuaikan dengan teknik kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman. Oke, mungkin ini aja yang mau gue sharing teman-teman ya. Semoga sekali lagi bisa jadi manfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Oke, thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency, Bitcoin dan juga altcoin selama mungkin 1 minggu ke depan ya, roadmapnya teman-teman. Jadi gue kasih kalian roadmap. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa membantu kalian dan juga memberikan gambaran untuk kalian juga kira-kira mau kemana sih Bitcoin ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kalian.
Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan tentunya kalian juga bisa langsung diskusi bareng dengan teman-teman yang ada di sana semua. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, terutama mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Karena gue gak pernah memberikan jasa titip-titip investasi dalam bentuk apapun, teman-teman. Jadi hati-hati, jangan langsung transfer, oke? Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa bermanfaat. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, baik itu materi atau apapun yang berhubungan dengan saham, forex maupun kripto. Kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalian juga harus sesuaikan dengan trading management dan juga money management kalian, karena gue bukan financial advisor. Ini hanya pure pandangan gue tentang apa yang akan terjadi di Bitcoin dan juga altcoin. Oke, jadi kalian jangan langsung telah mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan teknik kalian ya, tentang manajemen kalian juga harus sesuaikan. Nah, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Semoga sekali lagi bisa berguna untuk kalian. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.